Audio Jungle. Penetapan Rencana Aksi Daerah atau RAD pada pertemuan lanjutan penyusunan RAD dalam rangka percepatan penurunan stunting di Kabupaten Mimika pun akhirnya selesai dilaksanakan Kamis tadi dengan menghasilkan 8 rencana aksi daerah yang akan dilaksanakan hingga tahun 2021. Menurut penjelasan Ketua Panitia Pelaksana yang juga Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Leni Silas, dari 8 RAD itu ada 4 diantaranya yang akan dilaksanakan di tahun 2020 ini, sedangkan RAD 5-8 akan dilaksanakan di tahun 2021 mendatang. Dalam penjelasannya menjawab pertanyaan wartawan, Ketua Panitia Leni Silas mengatakan, dalam penanganan stunting ini ada beberapa aksi yang memang merupakan regulasi ya, ada 8 aksi. Namun karena kita di Kabupaten Mimika ini merupakan lokus dari 3 lokus di Papua, kita termasuk dari ketiga lokus ini di tahun ini. Jadi regulasi yang akan kita tangani di tahun ini yaitu 4 aksi saja ya, 4 aksi 1 sampai 4. Nah, untuk aksi 5-8 itu nanti kita akan di tahun 2021. Nah, yang lalu aksi 1 kita sudah itu dalam analisa data ya, secara penanganan spesifik itu yang data dari Dinas Kesehatan yang langsung dan tidak langsung menyebabkan stunting pada anak. Kemudian aksi kedua yaitu kegiatan RAD, penyusunan rencana aksi daerah. Nah, di dalam rencana aksi daerah ini kami membutuhkan keterlibatan organisasi perangkat daerah yang memang terkait dengan penurunan stunting ini. Nah, kita sudah duduk bersama dengan OPD terkait selama 2 hari, di mana di dalam kegiatan ini diharapkan bahwa setiap OPD ada dukungan di dalam program penurunan stunting ini. Selama ini sebenarnya setiap OPD sudah menangani kegiatan stunting ini, tetapi belum spesifik menyebutkan bahwa ini kegiatan stunting, tetapi arahnya semua ke sana. Jadi kegiatan stunting ini memang bukan berarti bahwa anak itu stunting terus kita intervensi, tetapi kalau kita berbicara hulu berarti kita berbicara tentang siklus. Kita harus mempersiapkan ibu hamil mulai dari remaja putri. Mereka harus sehat dulu sebelum memasuki periode ibu hamil. Nah, kalau ibunya semasa hamil sudah sehat, yang kita harapkan bahwa bayi yang dikandung dan janin yang dikandung dan bayi yang dilahirkan akan sehat. Nah, ini yang kita harus berproses dari hulu ya, jangan kita mengintervensi di hilir. Nah, artinya kalau kita memulai dengan pencegahan, mulai mengintervensi dari ibu hamil dengan memeriksakan kehamilan, memberikan imunisasi teteh kepada ibu hamil, ibu hamilnya juga memeriksakan kehamilan melalui ANC ya, berarti itu kita bisa memantau atau mengantisipasi lahirnya bayi yang stunting. Iya, dengan pemberian tablet tambah darah mungkin, pola makan ibu selama hamil harus mengikuti pola makan yang seimbang. Nah, itu yang kita harusnya memulai dari sekarang, sehingga kedepannya
kita berharap bahwa setiap ibu hamil melahirkan bayi yang sehat dan tidak BBLR, berat badan lahir rendah, di bawah dari 2.500 gram. Iya. Yang dua lainnya, Bu? Aksi. Berdua. Iya. Ya. Nah, aksi yang ketiga kita merencanakan bahwa aksi yang ketiga ini adalah rembuk. Oke. Nah, rembuk ini akan menghasilkan peraturan bupati setelah kita ini kelanjutan daripada kegiatan RAD ya. Nah, dari dukungan-dukungan setiap OPD kita akan rangkum kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah dilaksanakan oleh OPD itu yang akan kita usung ke rembuknya nanti. Ya. Nah, dan di situ dengan kesepakatan OPD terkait, maka kita akan membuat atau pemerintah daerah akan membuat satu keputusan peraturan bupati. Nah, kemudian aksi yang keempat adalah sosialisasi. Kita akan mensosialisasi hasil dari peraturan bupati ini kepada lokus yang kita tentukan. Jadi dari data ini Pak nanti akan muncul lokus. Iya. Penentuan lokus di mana kita akan menentukan, walaupun selama ini kita sudah dari hasil data bahwa kita akan lokusnya akan di distrik Wania ya, distrik Wania, Kampung Kamorejaya dan Wonosari Jaya. Tetapi nanti kita akan melihat data kembali apakah dua kampung ini tetap menjadi lokus atau apakah masih ada perubahan, karena kita akan melihat cakupan dari kasus stunting ini di dua kampung ini. Nah, kalau yang di distrik Mimika Timur jauh memang sudah dari data itu kita sudah melihat bahwa dua kampung di Manasari dan Omawita ya, iya, menjadi lokus kita yang di distrik Mimika Timur jauh. Terkait dengan OPD mana saja yang terlibat langsung dalam upaya percepatan penurunan stunting ini, Leni Silas mengatakan, ini motor penggeraknya sebenarnya ada di Bapeda ya. Kemudian kita OPD yang terkait dengan kita seperti pemberdayaan perempuan, badan pemberdayaan masyarakat, kemudian Dinas Pertanian dan Hortikultura, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikan, pendidikan juga, iya, Dinas Perumahan dan Pemukiman, kemudian PUPR, iya, terkait dengan pemukiman. Termasuk soal keberhasilan pelaksanaannya, menurut Leni Silas juga membutuhkan adanya keterlibatan semua pihak di Mimika ini. Dikatakan Leni Silas kepada wartawan, karena program ini tidak akan berhasil kalau tidak ada keterlibatan dari berbagai sektor. Karenanya diharapkan Leni Silas juga agar semua pihak dapat memberikan dukungannya dalam kerangka menjawab komitmen pemerintah Kabupaten Mimika ini. Dan itulah yang menjadi harapan sama. Harapannya kami bahwa dengan keterlibatan dari OPD terkait dan juga stakeholder, bahwa kita berharap bahwa pencegahan stunting dapat tercapai, dan juga kalau selama ini memang angka stunting kita walaupun yang sekarang kita data kita itu 5% ya, tetapi dari jumlah balita, tetapi tidak ada beberapa puskesmas di wilayah distrik itu memang belum melaporkan hasil dari pengukuran antropometri mereka. Jadi tidak tertutup kemungkinan bahwa angka 5% itu akan berubah. Ya. Nah, yang kami harapkan bahwa dengan penanganan stunting ini bayi balita kita itu bisa tumbuh dengan baik, dengan status gizi yang baik, dengan intervensi 1000 hari pertama kehidupan.